Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1A yang beranggotakan saya, Sabrina Hairunisa Arifiani, NIM 1802064, dan rekan saya, Andi Kusipa Madina, NIM 1800092, akan mempresentasikan percobaan 1A, yaitu spesifikasi muatan elektron, E per M. Tujuan dari eksperimen ini yaitu menentukan harga E per M. Untuk dasar teorinya, yang pertama, percobaan tabung sinar katoda pertama kali ditemukan oleh William Koch pada tahun 1875. Hasilnya ditemukan seperti sinar yang muncul dari arah katoda menuju anoda, yang kemudian disebut dengan sinar katoda. Percobaan ini, pengukuran elektron E per M, dilakukan kemudian oleh J.J. Thomson pada tahun 1897. Nah, Thomson menunjukkan bahwa sinar yang berasal dari sinar katoda dapat mengalami pembelokan oleh medan listrik dan medan magnet, sehingga sinar-sinar mengandung partikel bermuatan. Thomson melakukan percobaan menggunakan alat yang terdiri dari tabung kaca yang dibuat hampir hampa udara. Nah, di dalam tabung tersebut berisi gas yang dapat terionisasi ketika katoda diberikan arus listrik. Katoda tersebut akan berpijar karena tumbukan elektron-elektron di dalamnya, sehingga dapat menyebabkan elektron dari katoda tersebut loncat dari katoda. Thomson menggunakan kumparan magnetik yang dapat menghasilkan medan magnet di dalam tabung. Kemudian, elektron-elektron memasuki daerah medan magnet dari kumparan yang dialiri oleh listrik. Terdapat sepasang keping pembelok yang dipasang saling berhadapan. Nah, sepasang keping pembelok ini diberikan beda potensial sehingga menghasilkan medan listrik di antara keping tersebut. Pada saat melakukan eksperimen, Thomson menemukan bahwa pada saat medan listrik dan medan magnet nol, gas elektron merambat lurus pada pusat tabung. Pada saat salah satu keping pembelok dihubungkan dengan potensial yang lebih, maka akan timbul medan listrik sehingga berkas elektron akan mengalami pembelokan menuju keping yang memiliki potensial yang lebih tinggi. Nah, ke arah kecepatan elektron tersebut lurus dengan arah medan magnet, maka elektron tersebut akan bergerak melingkar di dalam tabung katoda. Gaya magnetik memberikan gaya sentripetal yang diperlukan agar terjadi melingkar. Nah, kita dapat menghubungkan kecepatan elektron tersebut V dengan jari-jari lintasan yang R dan medan magnet B dengan membuat gaya total yang sama dengan massa elektron klik kecepatan sentripetal yaitu V kuadrat per R yang bersesuaian dengan hukum kedua Newton. Gaya total pada kasus ini sama dengan E kali V kali B dengan PB, P dan B saling tegak lurus. Nah, kemudian hukum kedua Newton ini memberikan jadi sigma F sama dengan M dikali A, kemudian EVB sama dengan MV kuadrat per R, E sama dengan EB R per M. Nah, jika elektron awalnya diam kemudian bergerak melalui beda potensial V, energi kinetik elektron ketika memasuki medan magnet akan sama dengan kehilangan energi potensialnya, yang berarti bahwa setengah MV kuadrat sama dengan EV setengah M yang ini itu diambil dari EBR per M kuadrat sama dengan EV E per M sama dengan 2V per BR dikuadratkan. Nah, setelah Thomson berhasil menemukan partikel negatif pada eksperimen sinar katoda, selanjutnya dia mencoba untuk mengukur berapa besar massa dan muatan dari partikel tersebut. Nah, Thomson merancang eksperimen dengan cara mengkondisikan bekas elektron yang dipancarkan dari filamen berada pada daerah medan potensial V, sehingga elektron bergerak lebih cepat dengan kecepatan V. Nah, berkas elektron tersebut selanjutnya masuk ke daerah medan magnet B dengan arah kecepatan
elektron tegak lurus terhadap medan magnet. Akibatnya, pada elektron akan bekerja gaya magnet yang mengubah arah gerak elektron sehingga lintasan geraknya itu menjadi melingkar. Dengan mengetahui besar medan magnet, beda potensial pempercepat dan jari-jari lintasan elektron akan dapat ditentukan rasio antara muatan terhadap massa elektron E per M. Jadi didapatkan bahwa B-nya itu sama dengan 0,71055 4 per 10 pangkat 7 Ni per R itu sama dengan 7,8 pangkat min 4 I. Nah, yang N itu merupakan jumlah lilitan, R itu merupakan jari-jari kumparan dengan satuan meter, dan I yaitu kuat arus dengan satuan ampere. Nah, Thomson dapat menghitung perbandingan antara muatan dengan massa elektron E per M yaitu 1,76 kali 10 pangkat 11 coulomb per kilogram. Nah, penentuan muatan elektron dilakukan oleh Robert Millikan, yaitu tahun 1908 melalui percobaan tetes minyak. Nah, memberikan hasil bahwa muatan elektron itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Nah, dengan demikian, maka harga massa satu elektron dapat ditentukan dari harga perbandingan muatan dengan massa elektron E per M. Nah, diperoleh nilai E per M yaitu 1,76 kali 10 pangkat 11 coulomb per kilogram, maka massa satu elektron yaitu sama dengan 9,106 dikali 10 pangkat min 31 kilogram. Berikut alat dan bahan yang dibutuhkan pada percobaan ini. Pertama ada E per M aparatus, yang kedua ada power supply, yang ketiga adalah lampu sensor. Dengan variabel percobaan sebagai berikut. Untuk variabel bebasnya adalah kuat arus, untuk variabel terikatnya yaitu diameter, dan untuk variabel kontrolnya yaitu tegangan. Untuk percobaan yang keduanya, untuk variabel bebasnya tegangan, variabel terikatnya diameter, dan variabel kontrolnya yaitu kuat arus. Berikut merupakan prosedur percobaan. Sebelumnya kita akan menampilkan untuk video dari percobaan ini, yaitu sebagai berikut. Pertama, hidupkan power supply-nya. Di dalam power supply ini terdapat dua display, yaitu ada arus dan ada tegangan. Nah, dalam percobaan ini terdapat dua percobaan, yaitu yang pertama yang variabel bebasnya adalah arus, dan yang kedua adalah variabel bebasnya adalah tegangan. Nah, ketika kalian ingin mengubah tegangan, maka yang diputar adalah yang ini. Sedangkan kalian kalau misalnya ingin mengubah-ubahnya arus, maka yang diputar adalah ini. Ini adalah E per M aparatus, di mana jumlah lilitan ini berjumlah 130 lilitan. Dan panjang jari-jari ini adalah 0,15 meter. Nah, jadi ketika nanti itu arus dan tegangannya diubah-ubah, kalian mengamati yang ini. Ini adalah contoh ketika tegangannya diubah-ubah. Nah, coba perhatikan di situ itu ada kayak penggaris. Nah, jadi ketika tegangannya diubah-ubah, maka ada yang warnanya yang menyala. Nah, itu diukur berapa panjangnya. Nah, itu yang jadi datanya. Setelah ditampilkan video tadi, kita dapat menyimpulkan untuk prosedur percobaannya. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua adalah merancang dan mengatur alat praktikum. Yang ketiga, memberikan beda potensial pada filamen sehingga elektron dapat memancar dari filamen. Arahkan ke layar berskala, kemudian atur posisi elektron untuk memudahkan dalam melakukan ukuran. Usahakan pancaran elektron tepat pada ukuran skala bilangan bulat atau setengah bulat. Yang keempat, tentukan besarnya tegangan dari power supply, diatur konstan. Amati besar kuat arus dan diameter lintasan cahaya, lalu mencatat hasil percobaan pada tabel pengaturan. Untuk praktikum yang kedua, dari langkah 1 hingga langkah ketiga itu sama. Yang membedakan di langkah keempatnya, yaitu di sini untuk percobaan kedua ada di nomor 7, yaitu tentukan arus dari power supply diatur konstan. Amati perubahan yang terjadi. Amati beda potensial dan diameter lintasan cahaya yang ditunjukkan. Saat mencatat hasil percobaan pada tabel pengaturan. Yang ke-11, merapikan kembali alat dan bahan yang digunakan. Berikut perancangan alatnya.
Berikut adalah data hasil percobaan dari praktikum ini. Kami mendapatkan data 1A dari dosen pengampu karena perkuliahan masih online sehingga kami tidak mendapatkan data secara praktikum langsung. Untuk percobaan yang pertama atau saat tegangan dibuat tetap. Di sini tegangan yang dibuat tetapnya adalah 500 volt dengan jari-jari kumparan atau R besarnya sama dengan 15 cm dengan jumlah lilitan 130 lilitan dengan gas pengisi tabungnya yaitu helium. Berikut datanya. Lalu untuk percobaan yang kedua dengan arus dibuat tetap yaitu 2 ampere. Berikut data dari percobaan kedua. Selanjutnya ada pengolahan data yang telah dilakukan dengan metode statistik dan metode grafik. Yang pertama untuk pengolahan data metode statistik untuk tegangan tetap sebagai berikut. Dihasilkan rata-rata dari E per M yaitu 2,3080 kali 10 pangkat 11 kolom per kilogram dan didapatkan jumlah atau sigma dari kuadrat E per M dikurangi E per M rata-rata yaitu 1,1019 kali 10 pangkat 20 untuk didapatkan nilai ketidakpastian atau delta E per M dengan rumus sebagai berikut. Dihasilkan nilai 0,0371 kali 10 pangkat 11 kolom per kilogram dan didapatkan hasil nilai E per M dari percobaan pertama menggunakan metode statistik ini sebesar 2,3080 dengan ketidakpastian 0,0371 kali 10 pangkat 11 kolom per kilogram. Dengan kesalahan presisi yang didapatkan sebesar 1,61% dan kesalahan akurasi yang telah dibandingkan dengan E per M literatur tadi yaitu sebesar 31,14%. Berikut adalah pengolahan data dari analisis grafik untuk sumbu X-nya R kuadrat dan sumbu Y-nya itu 1 per I kuadrat. Dari hasil gradien tadi, kami mengalihkannya dengan variabel-variabel kontrolnya. Sehingga dari hasil gradien tadi, kami mengalikannya dengan nilai 1,67 kali 10 pangkat 9. Di sini M-nya itu yaitu gradiennya, teman-teman. Berikut adalah grafiknya dengan data yang didapatkan dari parameter B sebagai gradien yaitu 139,60641 dengan error 2,17022. Dapatkan hasil untuk EM rata-ratanya itu 2,3336 kali 10 pangkat 11 kolom per kilogram dengan error didapatkan nilai 0,0363 kali 10 pangkat 11 kolom per kilogram. Sehingga nilai EM pada percobaan pertama dengan metode grafik ini didapatkan nilai 2,3336 plus minus 0,0363 kali 10 pangkat 11 kolom per kilogram. Dengan persentase kesalahan presisinya 1,55%, dengan kesalahan akurasinya yaitu 32,59%. Selanjutnya, untuk percobaan kedua dengan metode statistik. Kami mendapatkan nilai rata-rata E per M-nya itu sama dengan 2,2784 kali 10 pangkat 11 kolom per kilogram. Sigma dari kuadrat selisih E per M dikurangi E per M rata-rata 7,4116 kali 10 pangkat 20 kolom per kilogram. Nilai ketidakpastian dari E per M untuk percobaan kedua metode statistik ini didapatkan nilai sebesar 0,963 kali 10 pangkat 11 kolom per kilogram. Dan dihasilkan nilai A per M pada percobaan kedua ini sebesar 2,2784 dengan error 0,0963 kali 10 pangkat 11 kolom per kilogram. Berikut adalah persentase kesalahan presisinya didapatkan 4,22% dan persentase kesalahan akurasinya sebesar 29,45%. Selanjutnya, untuk pengolahan data percobaan kedua dengan analisis grafik, setelah kami mensubstitusikan variabel-variabel kontrolnya, didapatkan
nilai sebagai berikut. Sehingga untuk analisis grafik percobaan kedua ini, kami membutuhkan nilai gradien dari grafik R kuadrat terhadap V. Dengan data sebagai berikut, R kuadrat dan V. Nah, setelah kita memplotting data dengan data linear menggunakan analisis linear fit, kita mendapatkan grafik sebagai berikut dan didapatkan gradien pada parameter B 270.059,532 dengan error 7447,79557. Sehingga ini mendapat nilai E per M untuk rata-rata E per M dari metode grafik ini sebesar 2,2571 kali 10 pangkat 11 kolom per kilogram dengan ketidakpastiannya sebesar 0,0622 kali 10 pangkat 11 kolom per kilogram. Sehingga pada metode grafik untuk percobaan 2 ini kami mendapatkan nilai E per M sebesar 2,2571 plus minus 0,0622 kali 10 pangkat 11 kolom per kilogram dengan tingkat kesalahan presisi sebesar 2,76% dan persentase kesalahan akurasi sebesar 28,24%. Berikut analisis data hasil percobaan. Yang pertama, untuk percobaan 1 yaitu dengan tegangan tetap. Melalui metode statistik diperoleh harga E per M sebesar 2,3086 minus 0,0371 dikali 10 11 Coulomb kilogram dengan persentase kesalahan presisi sebesar 161% dan kesalahan akurasi sebesar 31,14%. Kemudian dengan metode grafik diperoleh harga E per M sebesar 2,336 plus minus 0,0363 dikali 10 Coulomb per kilogram dengan persentase kesalahan presisi sebesar 1,55% dan kesalahan akurasi sebesar 32,59%. Selanjutnya untuk percobaan 2 dengan arus tetap melalui metode statistik diperoleh harga per M besar 2,2784 plus minus 0,0963 dikali 10 11 Coulomb per kilogram dengan persentase kesalahan presisi besar 42 dan kesalahan akurasi sebesar 29,45%. Dengan metode grafik diperoleh harga E per M sebesar 2,2571 plus minus 0,0622 dikali 10 pangkat 11 Coulomb per kilogram dengan persentase kesalahan presisi sebesar 8,24%. Jadi berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan dengan 2 kali pengubahan variabel tingkat, nilai per M yang didapatkan itu berbeda. Persentase kesalahan akurasi dan kesalahan presisi dari percobaan pertama atau tegangan yang lebih kecil dibandingkan dengan percobaan yang kedua yaitu dengan arus yang tetap. Nah, dan nilai yang didapatkan pun berbeda dengan nilai E per M pada referensi yang diketahui bahwa harga E per M adalah 1,3588 Coulomb per kilogram. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dari eksperimen ini adalah yang pertama, alat yang digunakan tidak di dalam kondisi yang baik. Yang kedua, kurang teliti ketika membaca diameter elektron. Nah, ini dikarenakan skala ukur yang terdapat di dalam tabung katoda berukuran kecil dan tipis. Nah, yang ketiga, terdapat cahaya dari luar yang mempengaruhi kejelasan skala yang terukur. Yang keempat, sisi pengamat yang berubah sehingga menyebabkan perubahan saat pembacaan skala. Yang kelima, kesulitan dan ketidakcepatan pembacaan nilai kuat arus dan tegangan yang tidak menangkapkan yang tepat. Nah, untuk kesimpulan dari eksperimen ini, yang pertama, lintasan elektron yang berbentuk lingkaran pada alat percobaan untuk menentukan harga E per M dikarenakan adanya perubahan arah dan kecepatan elektron yang bergerak di dalam medan magnet atau kumparan Helmholtz. Nah, yang kedua, besar tegangan sebanding dengan besar diameter lintasan elektron. Yang ketiga, besar arus itu berbanding terbalik dengan besar diameter lintasan elektron. Dan yang keempat, harga E per M yang diperoleh dari hasil eksperimen ini berbeda dengan harga E per M dari literatur. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.